Inilah sebuah kerajaan besar nan agung, Singasari namanya, dikuasai oleh raja-raja bijak, namun tak luput dari intrik, pengkhianatan dan perebutan harta. Dari cinta, dendam hingga peperangan, semuanya tertulis dalam sejarah Singasari. Sanurawih ing carios ingkang layak bumi jauh, punika bayang-bayang Singasari. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita bernama Kendor. Pagi itu, ia baru saja melahirkan seorang bayi. Kendor merasa sangat sedih karena ia tahu bahwa ia tak akan bisa membesarkan anaknya. Siang menjelang sore di sebuah hutan, Kendor berlari sambil membawa sang bayi di gendongan. Setelah berlari lumayan jauh, ia berhenti lalu berjongkok di depan sebuah pohon. Ia menatap bayinya dan dengan sangat berat hati, ia meninggalkan anaknya yang malang sendirian di sana. Hingga pada suatu hari, seorang pencuri melewati hutan tersebut. Pencuri itu bernama Lembong. Wah, rampasan hari ini sangat banyak. Jika terus begini, aku akan kaya. Lembong sangat senang dengan seluruh rampasannya kala itu. Namun, kesenangannya terhenti saat ia mendengar suara bayi menangis. Suara bayi? Dari mana asalnya? Lembong pun menelusuri daerah hutan itu. Setelah cukup lama mengelilingi hutan, ia menemukan seorang bayi. Lalu ia menggendong bayi itu. Bayi siapa ini? Tega sekali orang tuanya membuangnya di sini. Pikir Lembong, ia membawa bayi itu ke dalam gendongan. Sebaiknya aku bawa pulang saja. Siapa tahu dia bisa menjadi jimat keberuntunganku. Lembong pun membawa bayi itu untuk bersamanya pulang ke rumah. Dari sinilah cerita Ken Arok dimulai. Setelah hampir 20 tahun diasuh oleh sang pencuri Lembong, Ken Arok tumbuh menjadi pemuda yang licik dan sering mencuri sama seperti Lembong. Ia sering melakukan kejahatan di sekitar. Namun, hidupnya berubah saat ia bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Pulogawe. Pulogawe ini yakin bahwa Ken Arok merupakan titisan dari Wisnu. Pulogawe membantu Ken Arok keluar dari tindakan-tindakan licik. Setelah keluar dari kehidupan lamanya yang kelam, Pulogawe menawarkan sesuatu pada Ken Arok. Ken Arok, ada sebuah pekerjaan yang ingin kutawarkan kepadamu. Apakah kau mau untuk menerimanya? Pekerjaan seperti apa itu, Pak? Pekerjaan ini akan menjadikanmu sebagai seorang pengawal pribadi dari seorang aku. Apakah kau bersedia untuk bekerja seperti itu? Menjadi pengawal pribadi seorang aku? Benar sekali. Baiklah, aku siap. Baiklah kalau begitu. Besok kita akan pergi ke istana untuk menghadap Paduka. Baik. Keesokan harinya, Pulogawe membawanya menghadap ke aku. Paduka, hamba telah membawakan pengawal pribadi yang sangat cocok untuk Paduka. Perkenalkan, hamba Ken Arok. Suatu kehormatan jika Paduka menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Aku memang sangat membutuhkan pengawal pribadi untuk saat ini. Lagi pula, aku tidak meragukan pilihan Pulogawe. Jadi, baiklah, kau akan menjadi pengawalku. Terima kasih banyak, Paduka. Hamba berjanji akan menjalankan tugas dengan baik. Mereka pun berjabatan tangan. Kendedes istriku, marilah. Ada apa kami? Ken Arok, perkenalkan. Wanita ini adalah istriku, Kendedes. Adinda, perkenalkan. Dia ini Ken Arok, dia akan menjadi pengawal baru kami. Ken Arok dan Ken Dedes pun saling berjabat tangan.
dan tersenyum satu sama lain. Namun, timbullah perasaan di dalam hati Ken Arok kepada istri dari tuannya itu. Hingga pada suatu hari, Ken Arok menatap foto dari Ken Dedes selama berjam-jam. Duhai Ken Dedes, betapa cantiknya dirimu. Paduka Raja sangat beruntung memilikimu. Andai saja kamu milikku. Setelah lumayan lama bergumam sendiri, ia memutuskan untuk memberitahu Pulau Galuh. Paman, aku ingin memberitahu sesuatu. Ini soal cintaku pada seorang perempuan. Ceritakanlah Ken Arok, siapa perempuan tersebut? Perempuan itu sangat cantik hingga membuatku kepikiran dan tidak bisa tidur semalaman. Perempuan itu adalah Ken Dedes. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Ken Dedes kau bilang? Tidak. Kau tidak bersamanya Ken Arok. Kau sudah gila ya? Kenapa? Apa hanya karena dia adalah istri dari tuanku? Aku tidak peduli. Aku akan mendapatkan Ken Dedes dengan segala cara. Ken Arok! Ken Arok langsung meninggalkan Pulau Gawe sendirian di sana. Di dalam pikirannya, Ken Arok terus-terusan bergumam. Siapa juga yang peduli bahwa dia adalah istri dari tuanku? Lagi pula, aku ini tampan, gagah, sangat mempesona. Kalau aku tidak bisa mendapatkan Ken Dedes, aku tinggal membunuh Tunggulama itu dan mengambil kekuasaannya. Ken Arok pun menyiapkan sebuah rencana untuk mengakhiri dari tuannya itu. Beberapa hari kemudian, ia pergi menemui Empu Gandri, pengrajin yang sangat terkenal di Tumapel. Ki, aku ingin memesan sebuah keris yang sangat sakti. Akan kubayar berapapun harganya. Keris sakti? Baiklah, aku akan membuatkan keris sakti untukmu. Aku memerlukan waktu yang cukup lama. Berapa lama waktu yang membutuhkan untuk membuat keris itu? Mungkin sekitar 6 bulan. Baiklah Ki, aku akan menunggunya asal kau buat keris itu. Setelah pertemuan itu, keesokan harinya, ia bertemu dengan Rego. Hei Ken Arok, apa yang kau pegang itu? Boleh aku melihatnya? Ini adalah keris baruku. Keris ini sangat sakti. Wow, sangat bagus ya. Boleh aku pinjam keris ini Ken Arok? Boleh saja, tapi keris ini sangat sakti. Kau harus menjaganya dengan baik. Ya, aku akan menjaga. Terima kasih ya Ken Arok. Kebojo pergi sembari mengenakan keris. 2 hari setelahnya, tepat pada tengah malam, Ken Arok mendatangi kamar dari Tunggul Amet. Ia melihat bahwa tuannya itu sedang tertidur nyenyak. Ia mendekati tuannya itu dan sambil mengeluarkan keris saktinya dari sana. Namun, sang Apu terbangun karena ia menyadari ada seseorang di dekat. Ken Arok, apa yang kau lakukan di sini? Dengan sigap, Ken Arok langsung menancapkan keris itu tepat di dada kiri dari Tunggul Amet. Ken Arok, kenapa kau melakukan ini? Semoga kau tenang di sana, Paduka. Tunggul Amet pun kehilangan nyawa. Sang istri, Ken Dedes, terbangun dan sangat terkejut melihat kondisi dari suaminya ini. Apa yang kau lakukan pada suamiku, Ken Arok? Aku melakukan semua ini untukmu, Ken Dedes. Aku tahu rahasia dalam kalian berdua yang membuatmu tidak nyaman. Bagaimana kau tahu? Ken Arok yang melihat Ken Dedes menangis berusaha menenangkan. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah kau harus menjaga rahasia ini. Tanpa menunggu jawaban dari Ken Dedes, ia langsung memanggil para pengawal. Paduka Raja balik dulu. Cari pembunuhnya. Bagaimana cara kamu mencari pembunuhnya, Ken Arok? Cari pemilik keris ini. Keris ini adalah satu-satunya bukti. Bukannya keris ini milik Kebo Ijo. Aku pernah belajar membawa keris ini sambil mengelilingi desa. Oh benar. Aku juga pernah melihat Kebo Ijo membawa keris ini. Baiklah. Setelah kita menyelamatkan Paduka, kita tangkap Kebo Ijo. Baik, Ken Arok. Pagi harinya, tepat setelah menyemayangkan Tunggul Amet,
Kebo Ijo diseret oleh para pengawal menuju alun-alun desa. Apa nih? Mengapa aku dibawa ke sini? Jadi, kaulah yang membunuh Paduka Raja. Bukan aku Ken Arok, bukan aku yang membunuhnya. Aku bersungguh-sungguh. Lalu, apa ini? Ini keris milikmu kan? Apa? Bukan kayak itu milik. Itu adalah hukuman yang setimpal untuk pembunuh sepertimu. Kebo Ijo meninggal di tengah kerumunan warga yang menyaksikan. Suatu hari, Anusapati, anak kandung dari Tunggul Ametung, pergi menemui ibunya. Eyang Dek, anakku, ibu ingin memberitahumu sesuatu. Beritahu aku. Sebenarnya ayah kandungmu telah dibunuh oleh Ken Arok. Apa? Kenapa baru memberitahu sekarang? Maafkan ibu nak. Kurang ajar sekali dia. Aku akan membalaskan dendam Anda. Tenanglah nak, jangan terbawa oleh emosimu. Mau peduli? Di sini, aku akan buat merasakan seperti apa yang Anda rasakan. Nak, Anusapati pun pergi meninggalkan ibunya sendirian di sana. Setelah pertemuan rahasia yang sangat singkat itu, Ki Pengawasan pun menjalankan tugasnya. Apa yang kau lakukan? Mengapa kamu membunuh? Aku hanya menjalankan perintah dari tuanku. Setelah Ken Arok tewas di tangan Ki Pengawasan, Ken Arok dimakamkan di Pegenengan dalam bangunan Siwa Buddha. Pada tahun 1227, Anusapati pun diangkat menjadi raja kedua kerajaan Singasari. Setelah Anusapati lumayan lama menjabat sebagai raja kedua dari kerajaan Singasari, Tojoyo, anak kandung dari Ken Arok, baru mengetahui bahwa yang membunuh Ken Arok adalah Anusapati. Jadi, Anusapati yang membunuh ayah Ken Arok. Tidak akan kumaafkan dia. Dan saya pembalasanku. Di dalam ia memikirkan rencana yang bagus untuk mengakhiri hidup Ken Anusapati. Harus mulai gelap. Balik ke istana yuk. Oh, ayo kita pulang. Mereka pun bersiap untuk kembali ke istana. Namun, saat Anusapati berdiri, Tojoyo mengambil keris dari Anusapati, lalu menusukkannya di dada Anusapati. Tojoyo, apa yang kau lakukan bila bukan milik saudara? Aku hanya ingin membalaskan dendam ayah Anda. Bukan aku Tojoyo yang membunuh Ken Arok. Belum sempat Anusapati menjawab, dadanya ditusuk lagi menggunakan keris sakti hingga Anusapati terjatuh ke tanah dan meninggal dunia. Anusapati pun dicandikan di candi tidak. Anusapati meninggalkan seorang putra bernama Ranggawa. Tojoyo Mektata menjadi raja ketiga dari kerajaan Singasari. Namun, kedudukannya itu tidak berlangsung begitu lama karena muncul rasa ketidakpuasan. Akibat ketidakpuasan tersebut, api peperangan antar saudara berkorban. Ranggawa, anak dari Anusapati, mulai menyerang Tojoyo menggunakan keris terkutuk itu. Kau tak akan bisa merebut tataku, Ranggawa. Aku akan mendapatkan tanda itu. Bagaimana pun caranya. Bahkan jika berarti aku harus membunuh. Apa maksudmu? Aku akan membunuhmu seperti ayahmu membunuh ayahku. Ranggawa pun membunuh Tojoyo dengan cara yang sama, Mas sekali kau pikir. menusuk yang tepat di dada. Ranggawa pun naik tahta. Ia diberi gelar Srijaya Wisnuwardana. Ia berhasil
Wisnuwardana memiliki seorang putra bernama Kertanegara. Hingga pada tahun 1254 Masehi, Ranggaweni berbincang dengan anak. Ayahku, kembalilah. Ayah ingin berbicara denganmu. Ada apa ayahanda? Ayah ingin mengaku sebagai juara raja kali ini. Mengapa ayahanda? Ayah ingin nantinya engkau menjadi saudara saya. Apakah engkau bersedia? Baik, hal ini ingin keluar ayah. Apa bersedia? Namun, pada tahun 1268 Masehi, Ranggaweni atau yang biasa disebut dengan Wisnuwardana meninggal dunia. Ia Ayahanda. didarmakan di Candi Ayahanda. sebagai pemerintah Buddha Amanggapas. Seperti yang sudah dijanjikan, Kertanegara pun naik tahta menjadi raja besar Singasari. Kertanegara adalah raja Singasari terakhir dan terbesar selama pemerintahan dinasti Raja Jayapura. Raja terakhir Kediri melakukan serangan pada Kertanegara. Pada akhirnya, Kertanegara tewas di tangan Jayapura pada tahun 1292 Masehi. Ia didarmakan sebagai Siwa Buddha di Candi Singasari. Sampun tamat cariyos saking kerajaan Singasari. Matur nuwun sembah kabeh. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the world. Kerajaan Singasari mengatakan Yunus parah banget anjir. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. Something about the train I stay. Nothing else makes me feel high. She's like aja lu. something about the train I stay. Lu udah ini makanya doain. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. Something about Yunus tidur. Ini buat
Besok